Nah, sekarang yang saya mau tanya untuk saya yang awam, sekali berguzai, ya mungkin ada masih rahasia ada dalam kolbu Guzai. Apa yang meyakini Guzai bahwa Ba'alawi zuriatnya Rasulullah? Berdasarkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Semoga Anda semua yang menonton video ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan, diberi kelancaran dan keberkahan dalam segala urusannya, dan juga selalu diberikan rezeki yang melimpah, berkah dan halal, amin. Untuk kali ini saya akan memutar video dari Gus Zaini yang diberi pertanyaan, dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan oleh 2 atau 3 orang. Ini pertanyaan tersebut seakan-akan ingin memojokkan asumsi dan pendapat dari Gus Zaini mengenai pemilihan beliau dalam masalah nasab. Dan menurut saya apa yang beliau sampaikan itu sangat bagus dan memang sangat tepat bagi kita orang awam dalam mengambil keputusan masalah keilmuan. Jadi ini memang sesuai dengan keilmuan. Jika kita merasa tidak memiliki ilmu dalam bidang suatu keilmuan, kita awam, maka tentu ini pendapat yang sangat tepat. Dan ini memang kenyataannya seperti itu. Namun saya fair ya, dalam masalah ini, perbedaan ini, tidak ada kata-kata husnudzon. Jika saya mengikuti pendapat seperti Gus Zaini, ini bukan karena husnudzon dan orang-orang yang seperti kita. Seperti misalnya Anda juga bukan karena suudzon, bisa saja ya. Bukan karena suudzon sehingga menolak. Nah, kalau suudzon dan husnudzon ini berarti sudah bukan masalah ilmu. Seperti kata Imam Syafi'i, wa'inur ridho an kulli aibin kalilah walakin ayna sukhti tubdil masawiya. Jika sudah rasa cinta yang kita kedepankan, maka keburukan, celah, aib itu tidak akan nampak. Walakin ayna sukhti bima tubdil masawiya. Akan tetapi sebaliknya juga, jika kebencian yang kita kedepankan, maka akan selalu menampakkan keburukan-keburukan. Jadi kita dalam masalah keilmuan, jangan melihat kita cinta kepada mereka, atau jangan melihat kita benci kepada mereka. Sesuaikan dengan keilmuan. Apakah sesuai dalam masalah nasab ini misal. Nah, jadi apa yang disampaikan Gus ini bagus. Oke, mari kita lihat videonya ya. Nah, sekarang yang saya mau tanya untuk saya yang awam, sekali berguzai, ya mungkin ada masih rahasia ada dalam kolbu Guzai. Apa yang meyakini Guzai bahwa Ba'alawi zuriatnya Rasulullah? Berdasarkan apa? Saya tambahin tuh Bang, biar nggak ini, jangan pakai asumsi husnudon gitu loh. Kok bingung Gus? Gak usah bingung Gus. Saya bingung. Mau Berdasar jawab apa? Nah, kan jelas ya penanyanya, kenapa Gus ini berasumsi dan meyakini tentang nasab Alawi itu sah. Jangan memakai asumsi husnudzon, kemudian mereka ketawa. Jangan bingung Gus. Nah, ya, jadi mereka menertawakan, kan seperti itu. Pendapat Gus Zaini kok bingung, kenapa, suruh siapa mengabsahkan nasab mereka Ba'alawi, kan gitu. Grade bahasa saya, bahasa mana yang mau saya sampaikan, yang level mana gitu. Kita pakai level orang awam aja Gus, level yang bisa dikonsumsi sama orang awam aja. Ya. Kalau saya begini sajalah, simpelnya begini. Satu, kenyataan bahwasanya kitab yang menyebut Ubaidillah itu bin Ahmad di masa yang sejaman itu sampai sekarang belum ditemukan atau dianggap tidak ada. Kemudian yang mendekati juga tidak, munculnya itu baru belakangan. Satu, itu kenyataan ya. Jadi ini tidak ada istilah mau setuju dengan nasabnya Ba'alawi atau tidak setuju ya. Jadi kita partisi dulu, ada ma'itafakna, ini yang kita sepakati dulu. Tetapi kitab tidak ada itu tidak otomatis artinya tidak iltizam, tidak secara pasti berarti tidak ada kenyataan bahwa Ubaidillah bin Ahmad. Jadi perhatikan 2 hal ini. 1, kenyataan tidak ada kitabnya. 2, istimbat bahwa dipahami dari tidak ada kitabnya itu berarti tidak tersambung nasabnya. Itu 2 hal. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwa memang nasab Ba'alawi, yakni Ubaidillah bin Ahmad ya,
ini memang tidak disebutkan dalam kitab-kitab pada masanya. Kemudian beberapa abad kemudian muncul. Nah, sekarang yang telah kita sepakati semua bersama, semua ulama juga tahu, kita saja orang awam tahu kan, apalagi orang ahli nasab semua tahu, mengetahui bahwa dalam kitab pada masanya tidak disebutkan, kemudian beberapa abad kemudian muncul. Itu yang kita sepakati, semua tahu. Dan kemudian istinbatnya, ya berarti ini kan tidak tersambung. Hasilnya berarti ini nasab tidak tersambung. Ketika ada orang yang mengatakan itu satu hal, kalau tidak ada berarti tidak terkonfirmasi berarti batal. Sejauh ini yang mengatakan begitu, saya urut orangnya. Yang pertama Syarif Audah, satu. Itu tahun 2011. Lalu kemudian tahun 2021 juga terulang lagi ditulis website itu. Ada juga Syekh At-Turbani, ada juga Syekh Al-Khalidari. Setahu saya tiga orang ini saja. Kemudian ini oleh Kiai Haji Imaduddin ditulis ke dalam bahasa Indonesia lah ya, tidak terkonfirmasi. Kitab Asy-Syajarah mengatakan tidak ada bernama Ubaidillah, lalu disimpulkan nasabnya batil. Berarti kan ini sudah turunan dari kenyataan itu ada kesimpulan nasab batil. Satu ya. Nah, kemudian ada beberapa segelintir ulama di luar negeri juga, ada ulama yang ada bernama Turbani dan 3 orang ya yang disebut bisa ini, dan di Indonesia ada Kiai Haji Imaduddin. Segelintir ulama mengatakan bahwa jika tidak disebutkan dalam kitab semasa, tidak terkonfirmasi, maka nasabnya batal. Kemudian yang lain, ulama-ulama yang lain, itu bukan tidak tahu kalau kitabnya tidak ada. Az-Zabidi itu bukan tidak tahu kalau dalam Tahdhibul Ansab itu tidak tertulis. Dalam Al-Umari bukan tidak tahu. Artinya bukan ini pengetahuan baru. Ulama-ulama itu tahu semua hal itu. Tetapi mereka punya kesimpulan yang berbeda. Jadi ulama-ulama yang lain, bukan hanya Kiai Haji Imad, bukan hanya Turbani dan 2 yang lain ini, yang tahu masalah nasab mereka dalam kitab ada yang tidak disebutkan, tidak terkonfirmasi, kemudian muncul dalam beberapa abad. Bukan hanya mereka yang tahu, semua ulama ahli nasab semuanya tahu. Tapi mereka mengambil kesimpulan yang berbeda. Kesimpulan mengenai nasab ini. Kalau sebagai orang awam, kalau merasa dirinya sebagai awam, berarti dia tidak lancang dengan menerapkan logikanya sendiri untuk mengukur sesuatu itu. Tapi kamu ikut siapa? Kan begitu. Ya. Makanya ditariknya kepada ikhtilaf ini antara Kiai Imad dengan 3 orang atau 4 orang itulah, dengan ya tidak usah disebut lah ya, dengan ulama-ulama yang lain, kita lebih pilih yang mana. Bukan masalah pilihan. Kenapa? Karena ini memang tidak maktu. Tidak maktu itu bukan seperti 1 tambah 1 2 yang semua orang bisa memastikan, semua orang bisa menguji. Nah, kita sebagai orang awam harus tahu diri, memposisikan diri kita sebagai apa dan di mana. Posisi orang awam yang tidak mengetahui seluk-beluk ilmu nasab dan bagaimana mencari keilmuan, mencari pengetahuan dalam ilmu nasab, mencari kebenaran dalam satu ilmu, bidang ilmu, maka tentu kita harus tahu diri, mengikuti, kita lihat siapa yang kita ikuti. Jadi Kiai Haji Imad dan segelintir ulama yang mengatakan jika tidak disebutkan dalam satu kitab itu berarti batal, atau mengikuti ulama yang menyimpulkan berbeda, dan setelah diteliti dalam keilmuannya mereka dalam bidang nasab ternyata sah. Siapa yang kita ikuti? Segelintir ulama seperti Kiai Haji Imad dan At-Turbani, atau ulama yang banyak yang ahli nasab yang sudah seluruh penjuru dunia mengesahkan, siapa yang kita ikuti? Nah, sama, saya juga sebagai orang awam berpikiran demikian, dan melihat dari ketentuan-ketentuan ilmu nasab, baik ilmu fikih, mengerujuknya seperti itu. Bahasa husnudon itu keliru. Seharusnya zon saja, tidak usah husnudon. Karena kalau husnudon ini sepertinya kita ragu, tapi karena takut kualat atau takut salah, akhirnya ya sudahlah, cari amal kita husnudon. Itu bahasa orang tidak punya argumentasi. Saya bukan husnudon, saya zon. Zon itu adalah pilihan yang lebih kita yakini di antara 2 hal, yang satunya muqabilnya. Kalau ragu, berarti masih sama. Nah, jadi yang beliau sampaikan, beliau mengambil pendapat itu dan berasumsi demikian, itu bukan semata-mata husnudzon, artinya berbaik sangka, bukan. Beliau dzon itu apa?
mengambil pendapat yang menurutnya lebih kuat. Ini dhon. Beliau mengambil kesimpulan bahwa dari perbedaan pendapat masalah nasab alawi ini yang lebih pantas untuk diambil pendapatnya adalah tentang keabsahan nasab alawi, bukan semata-mata husnudzon. Mungkin kalau saya enggak, saya zon. Iya, betul. Jadi zon ya. Kenapa zon? Karena ini memang sesuatu yang sifatnya zoni. Sama dengan hukum-hukum fikih, sama dengan hukum-hukum yang memang dasarnya fikih. Ijtihadiyah, dari istimbat dari adillah berniyud dilalah. Kan sesuai patternnya berarti. Kenapa? Karena tidak ada nasab itu yang maktu, yang tak pasti. Saya Tapi Gus, Karena sifatnya dalam ilmu nasab ini dhon, yakni persangkaan. Bukan sesuatu yang pasti, bukan qat'i, bukan seperti 1 tambah 1 2, maka semua harus sepakat kalau 1 tambah 1 2. Nah, masalah nasab ini dhon. Semuanya mengambil dan menilai dari pendapat apa yang mau mereka ambil. Seperti itu. Dhon. Pantas. Nah, ini yang menyambung-nyambungkan si penanya. Menggunakan hadis, tapi salah asumsinya. mohon maaf Gus. Untuk narasi penggunaan istilah dhon tadi kan iyyakum wadh-dhon fa inna dhon aktabul hadis kan gitu. ya. Nah, itu dari mana kalau Lah, ini kok yang disampaikan hadis Nabi, iyyakum wadh-dhon fa inna dhon aktabul hadis. Hindarilah, jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah paling bohongnya kata-kata, atau bohong lah. Prasangka itu bohong. Nah, seperti itu. Nah, yang dimaksud hadis ini bukan masalah dhon yang seperti yang disampaikan Ki Haji Imad. Kalau dalam istilah syar'i, istilah usul, dhon itu taglibu ahadil janibaini, mengunggulkan salah satu, 2 pilihan atau 3, 4 pilihan. Itu dhon namanya. Oh, dari pendapat ini saya mengambil ini. Itu dhon. Oh, dari sisi ini lebih kuat ini, berarti ini dhon. Keyakinan yang lebih unggul. Nah, kalau dhon yang dimaksud dalam hadis Nabi, jauhilah persangkaan. Artinya kita dalam melihat lingkungan kita, melihat orang lain, jauhilah prasangka. Jangan terburu-buru menilai orang dari apa yang kita lihat sebelum pasti. Itu yang dimaksud jauhilah prasangka. Beda dengan yang dibahas dhon menurut Ki Haji Imad ini. Jadi dhon yang dimaksud Ki Haji Imad ya yang lebih unggul dalam keyakinannya, yang lebih benar menurutnya, lebih kuat pendapatnya. Itu yang dia ambil. Bicara dhon di sini karena ditariknya ke dalam kaidah usul fikih ya, atau dalam ta'rif usul fikih, ya dhon itu tajawuzu baina syakkaini ya. Jadi di antara dua yang berantem kita mengambil satu berdasarkan keyakinan kita. Itu yang dipakai oleh ulama-ulama mujtahid ya. Ketika Imam Syafi'i melihat satu nas, saya lebih yakin ini kesimpulannya A. Imam Malik, saya lebih yakin ini kesimpulannya B. Kalau ini kan sama-sama mujtahid, enak. Kita pilih yang manapun enak. Itu makanya ada istilah madhab mu'tabaroh, madhab yang 4. Ini istilahnya mu'tabar. Dalam masalah fikih kan biasa. Dhon. Dari ulama-ulama mujtahid, kita mau ambil pendapat mereka yang mana. Kalau dalam masalah mujtahid seperti para Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, kita mau pilih yang mana kita enak. Karena mereka ulama yang mu'tabaroh. Madhab yang mu'tabaroh. Artinya yang memang digunakan dan mu'tabar. Yang resmi, yang kuat. Ini ada kasus, tidak ada kitab, itu saya anggap sebagai itu kenyataan. Ya. Lalu disimpulkan oleh ulama ini batal nasabnya oleh begitu banyak ulama ini sah. Kita lihat siapa ulama ini dan siapa ulama ini. Sayyid Mahdi Rodai itu nasabah internasional, kerjaannya mentahkik semua kitab ulama nasab, termasuk yang dibaca oleh Ki Haji Madudin, semua ditahkik oleh Sayyid Mahdi Rodai. Sayyid Mahdi Rodai bukan tidak tahu, tidak ada kitabnya, tetapi menegaskan kalau nasabah Alawi itu sah. Dia bantah oleh Ki Haji Madudin, kamu mau ikut nasabah Banten ini atau nasabah internasional? Nah, ini yang lebih mudah ya. Mahdi Ar-Rajai yang mentahkik kitab-kitab nasab
dan membidangi ilmu nasab, mendalami bidang ilmu nasab ini dalam masalah nama-nama dalam kitab nasab, ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah dalam kitab nasab, dan membaca banyak kitab nasab, mentahqiq bahkan kitab-kitab nasab, diakui internasional. Mau ikut mana? Apa mau ikut yang sudah kompeten dan teruji dalam bidang keilmuan nasab, atau mengikuti ahli nasab yang dari Banten, yakni Kiai Haji Imad ya, yang masih dalam beberapa tahun atau beberapa bulan memeriksa kitab-kitab nasab, hanya memeriksa kitab-kitab nasab. Itu perbandingannya. Ya, tidak ada tujuan lain ya. Ini cuma menyampaikan sebagai orang awam apa yang harus kita ambil, bagaimana kita bersikap, mengikuti pendapat ulama yang mana, mengikuti para ahli yang mana. Demikian, semoga bermanfaat dan tetap dalam kekompakan dan kesatuan. Tidak ada perpecahan, tidak ada kebencian di antara kita. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.